Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif, part 35. Di video sebelumnya nih, Lee Kyung kan baru aja dapat masalah nih karena Dewi Benigor yang malah jatuh miskin. Kebayang nggak? Dewi jatuh miskin. Nah, kemiskinan dari Dewi Benigor ternyata tuh jadi masalah besar karena bisa ngebuat benua tersebut jadi hancur lembur. Makanya Dewi Benigor meminta Lee Kyung untuk ngebantu Dewi Benigor supaya nggak jatuh miskin dan benuanya juga bisa pulih. Lee Kyung sih nggak sudi ya sebenarnya, tapi Lee Kyung juga nggak mau tuh kalau benua tersebut itu jadi hancur guys. Lee Kyung tuh bisa ikutan meninggal dong. Nah, Lee Kyung kemudian kerjasama nih dengan Max dan juga Cho Hye Jin. Berdasarkan arahan Dewi Benigor, Museum Reef yang dimiliki oleh Max adalah jalan keluar yang terbaik yang sekarang mereka miliki. Dari hasil diskusi antara Lee Kyung, Max dan juga Cho Hye Jin, ketiganya tuh sepakat untuk ngebuat sebuah taman bermain raksasa. Taman bermain ini punya fungsi supaya orang bisa melakukan permainan dan juga raid dungeon melawan monster. Kalau banyak orang terhibur dan bersyukur, maka Dewi Benigor tuh bisa dapat pengikut baru yang artinya juga ladang divinity baru. Makanya nih sekarang semua orang tuh bisa fokus dalam pengembangan taman bermain tersebut dan bahkan udah dibuka secara resmi sekarang. Nah, Lee Kyung sebagai salah satu owner dari taman bermain ini kan harus melakukan inspeksi nih. Nah, Lee Kyung melakukannya dengan cara menyamar jadi perempuan bernama Lee Gi-yong. Awalnya sih semua berjalan normal ya, sampai Lee Kyung ini ketemu 4 cowok aneh dengan nama tim di hamburger. Gimana? Geli banget kan? Nah, Lee Kyung tuh udah mau muntah dari tadi karena digoda 4 pria ini dan juga tingkah aneh mereka. Makanya Lee Kyung tuh mau pindah party kalau pagi data. Tapi kayaknya hal itu tuh sulit terjadi deh karena pria ungu dari di hamburger tuh muncul dan ternyata sedang terluka parah. Wah, ada apa nih? Apa ini tragedi rebutan cewek nggak guna lagi kayak di tongkrongan kalian? Setelah kejadian yang mencengangkan di depan matanya nih, Lee Kyung juga nggak bisa lepas tangan. Makanya Lee Kyung mulai menyembuhkan pria ungu ini karena emang kelihatan terluka parah banget. Lee Kyung tuh mulai berasumsi kalau pria ini tuh kayaknya sih diserang oleh rekannya sendiri. Ya asumsinya emang bisa jadi benar karena kan 3 pria yang berteman dengan pria ungu ini juga pria gila kan. Nah, beberapa saat kemudian si pria ungu tuh terbangun. Lee Kyung sampai kaget nih dan bilang, untung aja pria ini bisa selamat dengan kondisi bersimbah kayak gini. Si pria ungu bilang kalau dia ternyata tuh nggak terluka guys. Apa yang ada di bajunya tuh bukan darah miliknya sendiri, tapi darah dari teman timnya. Wow, pria ini ternyata baru aja tuh ngeberesin member lain dari di hamburger. Jelas dengan wajah serem ini Lee Kyung jadi panik dong. Lee Kyung sekarang itu malah coba langsung disekap oleh pria tersebut. Pria psikopat ini sih bilang kalau dia udah ngeberesin orang lain yang bisa ngerebut Lee Kyung. Lee Kyung sih merinding ya, kok bisa ada cowok yang terobsesi banget kayak gini. Makanya Lee Kyung menampik tangan pria tersebut dan mengaku kalau dia tuh ada laki-laki. Gua cowok bang, kok lu obses sama gua? Nah, di sini nih guys, hal paling gongnya terjadi. Si pria ungu tuh ternyata tahu kalau Lee Kyung adalah cowok dan si pria ini ternyata juga udah ngelihat Lee Kyung sejak di bumi. Intinya pria ini tuh semacam stalker ke Lee Kyung dan sekarang dia tuh seneng banget karena Lee Kyung muncul di depan matanya lagi. Gimana? Pria ini sih udah fix sakit ya, otaknya udah kena. Udah tahu Lee Kyung cowok malah makin seneng. Itu kalau bukan otaknya yang rusak apanya lagi anjay. Nah, Lee Kyung tahu kalau hal ini tuh udah kelewat batas. Jadi Lee Kyung tuh langsung saja kabur. Lee Kyung tahu kalau mereka bertarung, Lee Kyung gak punya kesempatan buat menang. Ingat kan, statuindo Lee Kyung tuh sampah banget.
banget. Makanya Lee Kyung langsung melemparkan potion yang ada di tangannya. Dan saat si pria ungu ini lengah, Lee Kyung tuh langsung saja kabur dari sana, ngibrit dalam keadaan jijik. Nah, Lee Kyung yang lari di tengah taman bermain jadi tontonan semua orang sih. Ada banyak orang yang melihat hal ini dan merasakan, wow, ada pasangan yang lagi bertengkar nih, lucu banget deh. Nah, Lee Kyung sih mau singgah ya, nyolok mata mereka semua dan nampar mereka satu-satu. Pala bapak mau bertengkar lucu. Lee Kyung nih sekarang dikejar sama si Kopet. Nah, Lee Kyung sekarang baru sadar nih kalau pria ungu ini emang yang paling aneh dari kemarin. Mulai dari auranya, setiap kali Lee Kyung dirangkul oleh member lain di hamburger, saat berjalan kok dia deket-deket banget. Pokoknya emang aneh banget deh. Apalagi sekarang pria ini tuh malah nangis di tengah umum ngejar Lee Kyung yang jelas-jelas adalah cowok juga. Padahal si pria ini kan juga tahu kalau Lee Kyung tuh cowok tulen bro, maskulin. Jadi emang pria ini sih udah koslet aja otaknya. Lee Kyung yang kabur kemudian dapat sial lagi nih karena sampai di gang buntu. Pria ungu ini sih langsung mau menggila ya dan mau menerjang Lee Kyung. Tapi untung aja itu nggak terjadi karena bisa menodai mata kita semua. Makanya kamu tuh harus terima kasih sama pria yang menyerang si pria ungu. Dan kita kenal kok pria ini. Dia adalah Park Dogu. Dogu tuh juga nggak sendirian guys. Dogu tuh bersama Angimo dan juga Yeri. Wow. 3 orang ini kayaknya emang udah cocok sih dipanggil 3 bedebah. Nah, 3 bedebah ini kalau dia muncul di sana karena perintah Jihye, mereka tuh juga adalah pemuncak leaderboard dari Raid Dungeon sekarang. Mereka tuh datang emang khusus untuk nyari Lee Kyung yang jadi cewek karena Jihye khawatir pada Lee Kyung. Lee Kyung di sini sih sampai malu ya dilihat oleh Yeri. Cowok kok dikejar cowok. Yeri sampai bilang kalau dia tuh nggak nyangka Lee Kyung punya hobi aneh. Anjay, di roasting bocil. 3 bedebah yang muncul juga tahu nih kalau pria ungu di depan mereka pasti terobsesi banget pada Lee Kyung. Makanya Dogu dan Hanggimo mulai bermain-main dan ngeprovok si pria ungu. Mulai dari bilang mereka makan bareng lah, tidur bareng lah, mandi bareng lah. Wah, denger ini pria ini sih keprovok banget ya. Makanya semua orang di sini mulai bertarung. Nah, sayangnya pria ungu aneh ini kan sebenarnya punya stat bagus. Makanya saat dia menyerang si Hanggimo dan Dogu itu dihajar karena nganggap remeh pria tersebut. Nah, sekarang kan tinggal Kim Yeri nih. Nah, Kim Yeri juga sama gilanya dengan si abang-abangannya tadi. Kim Yeri juga malah main-main guys. Kim Yeri tuh jadi dancer Timur Tengah, bayangin. Jadi dancer Timur Tengah. Lee Kyung sih sampai pasang emot batu ya. Kok bisa Yeri yang cool dan mematikan itu malah bisa jadi lawak kayak gini. Pengaruh lingkungan emang besar banget ya kayaknya. Jadi jaga lingkungan kamu guys. Kim Yeri kemudian coba nyerang si pria ungu tadi nih. Sayangnya Kim Yeri ini belum cukup pengalaman. Makanya tuh dia dihempaskan dalam sekali tebas. Nah, bukan cuma Yeri yang terhempas nih. Tapi baju Lee Kyung juga ikutan terhempas. Ini mah campur aduk banget gak sih? Pemandangan kayak gini kan oke-oke aja. Tapi kita tahu dong kalau Lee Kyung itu cowok. Makanya gambar ini tuh malah jadi menjijikan. Ini yang gambar sih gila bener dah imajinasinya. Nah, saat Lee Kyung gak ada lagi pengawal, pria ungu ini lagi-lagi menggila. 3 bedebah yang gak guna ini cuma bisa teriak-teriak gak jelas doang. Nah, tapi baru mau melompat, si pria ungu ini langsung kena jebret dan pingsan. Ya di sini sih pria ungu ini udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Karena yang hajar dia udah sekelas Kim Hyung Sun. Saat Kim Hyung Sun datang nih, Kim Hyung Sun nggak banyak cocot guys dan langsung pergi dari sana. Tapi Lee Kyung itu malah merasa aneh. Kim Hyung Sun kok malah langsung pergi? Makanya Lee Kyung yang udah dengan baju compang-camping menghentikan Kim Hyung Sun. Orang yang gambar ini imajinasinya emang udah out of the box banget. Nah, oh iya, untuk informasi doang nih guys, aksi dari pria ungu tadi tuh sebenarnya juga jadi kritik sosial loh yang dilakukan dalam cerita ini. Semuanya tuh karena kasus stalker idol, cosplayer sama crossdresser kayak Lee Kyung emang terjadi di dunia nyata kayak di Korea Selatan. Sampai ada banyak kasus orang yang terluka tuh bukan cuma mental tapi juga fisiknya. Makanya dikritik pakai cerita kesenian kayak gini yang menggambarkan stalker kayak pria ungu tuh banyak dan korbannya nggak tahu mau melapor ke siapa. Jadi sebelum kamu merasa artnya aneh, autornya aneh, tukang gambarnya aneh, ini tuh buat kritik fenomena sosial yang ada di sana. Nah, kalau bicara soal kasus stalker parah di negara kalian ada juga nggak sih? Nah,
Udah dengan info dari arc aneh ini, kita balik lagi di ceritanya. Setelah menghentikan Kim Hyung Sun tuh cuma ngasih baju ke Lee Gi-yong dan langsung pergi. Kim Hyung Sun nolak, Lee Gi-yong mentah-mentah. Di sini sih, tiga berdebah merasa kalau Kim Hyung Sun emang nggak suka cewek. Tapi Lee Gi-yong juga merasa untung di sini. Kim Hyung Sun kan nggak kenal kalau Lee Gi-yong dan si Lee Ki-yong itu adalah orang yang sama. Jadi Lee Ki-yong pikir nih, mending memanfaatkan keadaan ini buat cari informasi tentang Kim Hyung Sun yang enggak bisa dilakukan oleh Lee Ki-yong, tapi kayaknya bisa dilakukan oleh karakter Lee Gi-yong. Makanya Lee Ki-yong tuh memaksa untuk ikut dengan Kim Hyung Sun, katanya sih supaya dia aman hari ini. Tapi Lee Ki-yong tuh mau ngorek-ngorek informasi. Kim Hyung Sun tuh ternyata bisa lembek di sini guys, kalau soal keselamatan orang lain kan. Makanya dia mengizinkan cewek yang kelihatan asing bagi dia untuk ikut bersamanya. Setelah semua yang terjadi, Kim Hyung Sun dan juga Lee Gi-yong itu menuju sebuah restoran. Di sini sih Lee Gi-yong tuh coba menyerang Kim Hyung Sun lagi dengan bersilat lidah. Pokoknya Lee Gi-yong tuh udah belajar cara ngendaliin cowok-cowok dari cara Xiaolin ngomong. Di sini Kim Hyung Sun bilang kalau dia tuh sama sekali nggak tertarik dengan hubungan asmara. Kim Hyung Sun tuh ngajak mereka makan cuma untuk supaya mereka berdua tuh nggak canggung. Wah, lihat Kim Hyung Sun cuek banget ke cewek sih, buat Lee Ki-yong sadar ya kalau Cho Hye Jin yang jadi pacar Kim Hyung Sun pasti bete banget pacaran sama cowok sedingin kutub utara kayak Kim Hyung Sun. Di sini ada viewers cewek nggak sih? Di sini suka cowok cool kayak Kim Hyung Sun atau suka cowok dar-der-dor kayak Lee Ki-yong? Coba komen. Nah, Kim Hyung Sun itu mau mengalihkan pembicaraan. Dia menanyakan apakah Lee Gi-yong di depannya kenal dengan Kim Hyung Sun. Ya jelas lah, di depannya kan Lee Ki-yong yang lagi nyamar. Tapi Lee Ki-yong main cantik. Lee Ki-yong yang jadi Lee Ki-yong itu bilang kalau dia kenal Kim Hyung Sun dari berita doang. Pahlawan benua yang menyelamatkan semua orang dalam perang besar yang baru aja terjadi. Kim Hyung Sun dipuji kayak gini. Ternyata seneng banget. Nah, Lee Ki-yong seneng nih kalau Kim Hyung Sun mulai senyum. Lee Ki-yong kan butuh informasi banyak hari ini, utamanya soal kecurigaan Kim Hyung Sun pada Lee Ki-yong sebelum meresmikan taman bermain. Lee Ki-yong nih guys, ternyata tuh pernah dapat laporan kalau Kim Hyung Sun ke penjara milik Jin Chong. Sejak hari itu juga, Kim Hyung Sun selalu menghindari obrolan dengan Lee Ki-yong. Jadi Lee Ki-yong tuh udah bisa berasumsi kalau Kim Hyung Sun tuh udah tahu kalau Jin Chong bukan penjahat bertopeng yang dia cari. Kemudian bisa saja kalau Kim Hyung Sun tuh curiga lagi pada Lee Ki-yong. Lee Ki-yong sekarang tuh harus muter otak bagaimana cara bisa mengorek informasi tentang pendapat Kim Hyung Sun terhadap Lee Ki-yong. Nah, solusinya ternyata tuh simple banget, yaitu buat Kim Hyung Sun teler. Nah, saat Kim Hyung Sun teler nih guys, mulai deh Lee Ki-yong bisa ngebahas tentang karir Kim Hyung Sun. Lee Ki-yong yang lagi nyamar jadi Lee Gi-yong itu menanyakan kalau Kim Hyung Sun kan karirnya lagi pesat banget akhir-akhir ini. Bukan cuma di militer, tapi juga di bagian politik. Nah, Kim Hyung Sun bilang kalau ini tuh semua berkat teman dekatnya. Ya, Lee Ki-yong langsung menyela dong dan bertanya, apa itu sang kardinal kehormatan Lee Ki-yong? Wah, Kim Hyung Sun langsung bahagia banget nih karena ternyata Lee Gi-yong di depannya tahu tentang Lee Ki-yong. Ya jelas tahu nggak sih bang? Kan itu Lee Ki-yong mas Kim Hyung Sun. Masnya aja nih yang agak-agak rada-rada bego jadi nggak sadar Lee Ki-yong tuh sama dengan Lee Gi-yong. Nah, Lee Ki-yong kan udah dapat jalan tol nih buat mengorek informasi dari Kim Hyung Sun. Lee Gi-yong itu langsung saja menanyakan apa benar rumor tentang Kim Hyung Sun dan Lee Ki-yong udah seperti saudara kandung. Kim Hyung Sun tuh membenarkan kalau dulu dia dan Lee Ki-yong emang sudah seperti saudara kandung. Di sini nih Lee Ki-yong bingung, kok ada kata dulunya? Jadi sekarang udah enggak dong. Nah, Lee Ki-yong itu menanyakan kenapa Kim Hyung Sun mengatakan dulu. Apa bedanya dengan sekarang? Lee Ki-yong bilang kalau Kim Hyung Sun mau cerita, maka Lee Ki-yong siap tuh untuk menjadi pendengar. Wah, tiba-tiba banget nih
Kim Hyung Sun ngebanting gelasnya. Kim Hyung Sun mulai bicara ngalor ngidol. Kim Hyung Sun menceritakan kalau dia kecewa pada dirinya sendiri. Hal ini tuh karena Kim Hyung Sun gak berhenti mencurigai Lee Ki-young sebagai penjahat yang dikejar oleh Kim Hyung Sun. Padahal Kim Hyung Sun sekarang merasakan ada banyak manfaat besar yang telah didapatkan oleh Kim Hyung Sun, oleh Blue Guild, bahkan oleh benua tersebut karena kehadiran Lee Ki-young di kehidupan kedua Kim Hyung Sun. Makanya Kim Hyung Sun nih stres banget. Kok bisa sih dia mencurigai orang sebaik Lee Ki-young? Nah, Lee Ki-young yang dengar semua curhatan ini langsung merasakan perasaan campur aduk. Dia tahu kalau si Kim Hyung Sun tuh nggak enak ke dia, tapi Lee Ki-young juga takut karena Kim Hyung Sun ternyata masih curiga. Nah, Lee Ki-young tuh tentu saja harus ngerespon perkataan Kim Hyung Sun. Bagaimanapun kan Kim Hyung Sun tuh adalah tiket Lee Ki-young untuk hidup aman di benua tersebut. Lee Ki-young kemudian bilang kalau dia tuh bisa mengerti perasaan Kim Hyung Sun. Perkataan ini bukan pemanis aja ya guys. Lee Ki-young tuh sebenarnya emang ngerti kalau Kim Hyung Sun galau, tapi Kim Hyung Sun juga nggak punya jalan keluar sama sekali. Rasa curiga Kim Hyung Sun itu wajar karena Kim Hyung Sun kan udah babak belur di kehidupan pertamanya. Bahkan jadi aneh kalau Kim Hyung Sun tuh percaya 100% sama seseorang. Jadi sekarang Lee Ki-young tuh cuma harus terus meredakan rasa curiga tersebut. Pokoknya tuh dikikis sedikit demi sedikit aja. Nah, Lee Ki-young di sini kemudian bilang kalau dia bisa mengerti Kim Hyung Sun karena punya pengalaman serupa. Lee Ki-young tuh menceritakan kalau dia tuh sebenarnya punya teman karib. Sayangnya teman karib tersebut harus meninggal setelah dituduh dan dicurigai membawa wabah di desa mereka. Saat temannya meninggal nih, Lee Ki-young mengaku kalau itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya karena nggak bisa mempercayai temannya sampai akhir. Andai aja nih Lee Ki-young percaya hingga akhir, tentu aja temannya masih hidup dan enggak mati sendirian. Jadi Lee Ki-young menyarankan ke Kim Hyung Sun untuk tetap mempercayai Lee Ki-young apapun yang terjadi daripada mereka itu harus menyesal karena meninggal sendirian. Ini sih tingkat manipulasinya udah gila banget ya. Lee Ki-young tuh udah nyampur aduk fakta dan kebohongan di blender kayak lagi minum boba sampai kelihatan manis banget. Padahal tujuannya mah cuma satu, yaitu berhasil memanipulasi Kim Hyung Sun lebih jauh dari sekarang. Lee Ki-young sekarang tinggal memberikan sentuhan akhir nih dalam perkataannya supaya si Kim Hyung Sun ini bisa nggak curiga. Makanya Lee Ki-young tuh memegang tangan Kim Hyung Sun dan bilang semoga setelah ini Kim Hyung Sun bisa terus mengobrol dengan Lee Ki-young dan mereka tuh bisa saling membantu dengan tulus. Wah, Kim Hyung Sun naif dikasih nasihat sama cewek cantik. Wow, pasti langsung luluh. Tipe cowok bajingan aja nggak sih? Kalau cewek cantik didengerin, kalau jelek dikira gonggong doang. Jadi kamu jangan jadi cowok kayak gini guys. Semua cewek tuh sama, equal. Nah, makanya Kim Hyung Sun tuh langsung memegang erat tangan Lee Ki-young dan bilang kalau ini dia baru aja tuh nyaman ngomong sama seseorang. Lee Ki-young yang merasa hal ini berlebihan udah mau muntah. Nah, di tengah perasaan Lee Ki-young yang udah mau muntah, masalah baru malah muncul lagi. Lee Ki-young itu dapat notifikasi kalau perubahannya menjadi Lee Ki-young itu tinggal 5 menit. Nah, ini masalah. Kalau kebongkar sekarang penyamarannya, Lee Ki-young bisa dijebret dong sama Kim Hyung Sun. Lee Ki-young tuh tentu saja gerak cepat nih guys. Setelah dia dapat notifikasi kalau perubahannya bentar doang, Lee Ki-young tuh langsung kabur. Taman bermain ini sih kayaknya bakal jadi mimpi buruk ya bagi Lee Ki-young untuk selamanya. Udah 2 kali kan dia dikejar oleh pria dewasa karena nyamar jadi cewek. Kemarin si pria ungu, sekarang dikejar Kim Hyung Sun. Ya semoga aja Lee Ki-young kapok nih nyamar-nyamar gini jadi cewek karena emang jijik banget bro, jijik. Nah, Lee Ki-young yang kabur masih sempat dipersulit oleh Kim Hyung Sun. Bocah jomblo naif kayak gini dapat cewek cantik kan emang sering obsesif dan sok keren. Kayak sekarang Kim Hyung Sun nangkap Lee Ki-young pakai dialog klise sok keren. Apa kamu baik-baik aja? Lee Ki-young yang udah jijik langsung ngegampar Kim Hyung Sun. Lee Ki-young harus kabur dari Kim Hyung Sun sekarang sebelum penyamarannya terbongkar. Makanya Lee Ki-young itu ngamuk dan bilang ternyata Kim Hyung Sun nih cowok bajingan kayak yang lainnya yang mau ngegoda dia. Anjay, jijik banget kan cowok merasa digoda sama cowok.
Lee Kyung sebenarnya sih nggak tega ya juga ngata-ngatain Kim Hyung Sun. Karena kalau Kim Hyung Sun ngedrop di pertarungan, Lee Kyung juga bisa mati karena para monster. Nah setelah ngoceh kalau Kim Hyung Sun nggak sopan, Lee Kyung tuh langsung bilang kalau dia dan Kim Hyung Sun menikmati makan malam tadi. Tapi ini adalah akhir dari pertemuan pertama dan terakhir mereka. Wah terakhir? Syukurlah. Udah nggak nahan saya bang, lihat adegan jijik kayak gini bang, serius dah. Nah Kim Hyung Sun yang baru aja dapat teman curhat dan langsung ditinggalkan, kayaknya sih langsung kena mental ya. Kim Hyung Sun sih mau aneh-aneh, padahal udah punya Cho Hye Jin kan. Cho Hye Jin ini juga cantik kok, pengertian juga. Kok nggak dimanfaatin tuh punya cewek cantik kayak Cho Hye Jin, malah cari cewek lain. Nah setelah semua yang terjadi, keesokan harinya kekacauan tuh udah terjadi di Blue World. Sebuah konferensi pers dilakukan secara dadakan. Wow, ada apa nih? Ada monster baru kah? Perang baru kah? Nah ternyata guys, bukan itu semua. Semua orang nih lagi heboh karena rumor percintaan dari Kim Hyung Sun. Dengan siapa? Tentu saja bukan dengan Cho Hye Jin, tapi dengan sosok bernama Lee Gi-yong, cewek misterius yang ditemui Kim Hyung Sun di taman bermain. Ya namanya juga Kim Hyung Sun udah jadi orang terkenal. Secara instan semua orang tahu tentang berita tersebut. Bahkan rumor dari wartawan sih liar banget ya. Ada yang bilang Kim Hyung Sun suka main cewek, ada yang bilang Kim Hyung Sun punya anak di luar nikah, ada juga yang bilang Kim Hyung Sun tuh dicampakkan sampai mengurung diri di kamar sekarang. Gimana? Gila banget kan? Ya gila dong. Lee Kyung aja itu sampai pusing kenapa rumor itu bisa berkembang segila itu. Lee Kyung sih jelas nyesel banget ya udah nyamar jadi cewek di depan Kim Hyung Sun. Makanya mas, ide brutalnya tuh mending disimpan aja, jangan dikeluarin semua. Nah Lee Kyung di sini sebenarnya tuh pusing banget karena salah satu wartawan nge-spill rumor yang paling gak enak. Rumor kalau pimpinan dari Blue Build tuh suka main cewek. Kim Hyung Sun yang sekarang dengan wanita misterius bernama Lee Gi-yong, dan tentu saja penjahat dari semua wanita yaitu Lee Gi-yong sendiri. Nah kalau Blue Build tuh dikenal sebagai guild yang suka main cewek, reputasi mereka tuh emang bisa ambruk nggak bersisa itu. Nah makanya Lee Gi-yong harus muter otak nih memikirkan apa yang bisa dia katakan sekarang. Lee Gi-yong yang panik sih tentu saja punya strategi ya untuk ngehalau opini publik makin liar. Lihat kan muka Cho Hye Jin udah jijik banget guys. Karena Cho Hye Jin tuh tahu Lee Gi-yong bakal mulai acting. Bener aja nih, Lee Gi-yong tuh langsung nangis bombay. Lee Gi-yong memperlihatkan wajah sucinya dan bilang mungkin aja rumor miring ini karena Lee Gi-yong yang enggak becus mengelola guild. Jadi jika itu adalah dosa, biarlah jadi dosa Lee Gi-yong aja. Dan jangan jadi dosa para wartawan karena jadi bahan fitnah. Lee Gi-yong melanjutkan, semoga dosa semua orang yang terlanjur melakukan fitnah akan mendapatkan pencerahan. Dengan acting tersebut, dalam sekejap nih, Lee Gi-yong langsung membalikan keadaan. Tadi yang riuh meriah bicarain tentang Blue Gold suka main cewek, itu langsung berbalik. Nggak ada tuh, semua orang jadi kasihan. Nah bukan cuma membalikan persepsi 1-2 media aja guys, tapi semua media. Ada media yang emang merasa Lee Gi-yong tuh suci dan polos. Ada juga media yang hampir dihajar oleh fans Lee Gi-yong. Saat media nggak bisa apa-apa kayak gini, ya orang licik kayak Lee Gi-yong sih pasti akan selalu berkuasa. Jadi kalau kamu nggak mau negara kamu dapat pemimpin culas kayak Lee Gi-yong, maka kita harus jaga media kita dari serangan buzzer. Buzzer sialan. Setelah kekacauan mulai terjadi nih di antara para wartawan, konferensi pers itu tentu saja nggak bisa dilanjutkan. Makanya tuh Lee Gi-yong dan Cho Hye Jin keluar dari ruangan tersebut. Nah di sini nih yang menarik, ada satu wanita yang ternyata jadi dalang dari semua rumor yang tersebar tentang pemimpin Blue Guild suka main cewek. Wanita ini juga kelihatan punya teknologi yang maju nih kayak Lee Gi-yong. Dia tuh ternyata punya niat jahat ini karena mau menghancurkan Blue Guild lewat rumor miring yang udah dia sediakan. Makanya katanya tuh dia akan mulai menyebar rumor baru yang lebih sensasional. Dan distribusi utamanya jelas di Lindell, markas dari Blue Guild. Semuanya tuh dilakukan buat ngejatuhin Blue Guild aja. Wah lawan licik baru nih. Apa bakal dikasih paham nih oleh Lee Gi-yong dengan instan, atau ini lawan yang sekelas dengan Jin Chung jeniusnya? Patut ditunggu sih aksi dari otak wanita tersebut.
Setelah konferensi pers selesai, Cho Hye-jin dan Lee Kyung mulai mengobrol tentang keadaan Blood mereka. Ya, Blue Guild ini emang lagi di kondisi yang gawat ya. Siapa sangka Kim Hyung Sun tuh beneran ngedrop banget dan jadi penyendiri setelah ditinggalkan oleh Lee Gi-yong. Bahkan Cho Hye-jin dan Lee Kyung tuh juga nggak bisa terlalu dekat dengan Kim Hyung Sun sekarang. Padahal dua orang ini kan yang jadi lingkar utama dalam kehidupan Kim Hyung Sun. Nah, Lee Kyung di sini nyesel banget ya udah nyamar jadi cewek dan buat semuanya makin ribet. Apalagi guys, Lee Kyung tuh belum pernah istirahat sejak perang melawan Republik kemarin. Jadi jelas Lee Kyung tuh nyesel banget udah acting jadi Lee Gi-yong. Nah, di tengah membicarakan tentang Kim Hyung Sun, Lee Kyung juga mention nih kalau rumor Kim Hyung Sun main cewek kayaknya tuh disengaja oleh seseorang. Cho Hye-jin kaget dengan asumsi tersebut, tapi Lee Kyung juga yakin kalau rumor itu emang disengaja disebar karena polanya udah kelihatan jelas. Tiap kali Blue Guild dapat masalah dan masalahnya selesai, nama Blue Guild yang legit pasti disandung rumor miring terus. Kayak sekarang nih, Blue Guild kan baru aja berkontribusi besar di perang lawan Republik, tapi malah diterpa kasus miring tentang Kim Hyung Sun itu main cewek. Makanya Lee Kyung udah menetapkan kalau dia tuh akan mencari siapa dalang penyebar rumor tersebut. Tapi sekarang mereka harus meredakan rumor miringnya dulu. Lee Kyung tuh punya rencana ampuh sih soal pengalihan isu, yaitu dengan pakai isu receh yang disukai banyak orang. Pola Lee Kyung ini sama nggak sih dengan Pulau Negara Seberang, kasus korupsi malah ditutup kasus selingkuh artis. Kayak familiar aja dengan polanya. Perbincangan Lee Kyung dan Cho Hye-jin terus maju nih. Blue Guild ternyata mendapat undangan khusus untuk acara latihan militer bersama dari federasi. Nah, federasi ini guys, itu semacam negara di benua tersebut, setara dengan republik dan juga teokrasi Benigor. Federasi ini itu katanya banyak dihuni oleh foreigner yang dipanggil dari Amerika Serikat dan benua Eropa. Dari Cho Hye-jin, Lee Kyung juga jadi tahu kalau di sana tuh ada sebuah guild bernama New Yorker. Dari namanya aja udah kita tebak kan kalau ini adalah guild milik orang-orang dari Amerika. Nah, New Yorker tuh merupakan pemimpin wilayah tersebut karena katanya tuh berhasil membawa perdamaian. Lee Kyung yang selesai ngedenger Cho Hye-jin sebenarnya tuh merasa campur aduk. Timing undangan tersebut terlalu mencurigakan. Sekarang Blue Guild kan baru selesai dengan perang dan juga lagi diterpa rumor miring. Tapi kok malah ada yang ngajak untuk latihan bersama. Namun meski timingnya mencurigakan, Lee Kyung tuh juga merasa kalau kegiatan ini bisa baik untuk Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun kan lagi galau nih karena kasus Lee Gi-yong. Siapa tahu dengan latihan ini Kim Hyung Sun bisa menghilangkan kegalauan tersebut. Kim Hyung Sun ini sih kalau jadi pemain utama kayaknya bakal banyak kena skip ya, karena asli sih naif banget. Dari yang awalnya OP bahkan bisa lawan iblis, dan cita-cita Kim Hyung Sun di benua tersebut kan tuh oke banget tuh, mau menyelamatkan benua. Tapi sekarang kok malah bisa galau karena cewek doang. Lee Kyung yang merasa kalau perjalanan di federasi bakal ada gunanya, kemudian langsung saja tuh mengatakan kalau dia sepakat bakal berangkat memenuhi undangan tersebut. Oh iya, sebelum Lee Kyung pisah dengan Cho Hye-jin nih guys, Lee Kyung tuh masih sempat ngerosting Cho Hye-jin. Lee Kyung bilang gini nih, Cho Hye-jin kan suka ke Kim Hyung Sun, apa nggak sakit hati tuh Kim Hyung Sun galau karena cewek lain? Cho Hye-jin sih emosi ya, tapi dia lebih milih tuh ngusir Lee Kyung karena Cho Hye-jin tuh nggak tega nabok Lee Kyung. Ya, setelah semua yang terjadi, beberapa hari kemudian perjalanan ke federasi telah dilakukan. Ya, karena Lee Kyung dan Blue Guild emang lagi terkenal-terkenalnya, mereka tuh disambut dengan hangat banget. Lee Kyung di sini sih kagum ya dengan kota pelabuhan tersebut karena emang hidup banget, jadi perdagangannya pasti cuan banget itu. Nah, Lee Kyung cuma nggak seneng sama satu hal. Kim Hyung Sun tuh masih galau dan bete banget karena cewek. Siapa nih yang juga sering kesel kayak Lee Kyung ini ke teman tongkrongan kalian yang kalau lagi galau sama pacarnya tapi malah ngeribetin tongkrongan kalian? Punya teman kayak gitu sih di-kick aja nggak ya dari tongkrongan kalian? Nah, di tengah Lee Kyung terus memperhatikan kota pelabuhan tersebut, akhirnya tuh mereka disambut oleh seorang wanita rambut pirang, namanya adalah Kylie Yeol, dan menjadi orang yang ternyata ngundang Lee Kyung dan semua orang ke federasi.
cewek ini nggak sih yang nyebar rumor Kim Hyung Sun main cewek? Kalau iya, apa nih yang akan terjadi di federasi selanjutnya? Apa akan ada yang jadi korban fitnah lagi oleh Lee Kyo? Jadi Jin Chung 2.0 gitu? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa tuh ke playlist kita untuk ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami ya. Untuk sekarang sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.